Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 35. Aku akan bahagia dengan gadis pilihanku sendiri. Maksudnya, kamu, Ninis, ikhlas dengan menerima perjodohan ini. Vanish bertahan dengan senyumnya. Ia sudah bertekad akan menuruti semua keinginan orang tuanya, terutama sang ayah. Ia sudah memikirkannya hingga tertidur dalam tangisnya tadi. Emak senang dengernya. Kelly tersenyum lega. Ia pun menarik tubuh mumil itu ke dalam dekapannya. Padahal, kamu bisa memberi keputusan setelah bertemu dengan Tuan Si, ucap Kelly, sambil mengelus lembut rambut putrinya yang tergerai panjang sebahu. Hanya saja, jika bekerja Vanish biasa menyanggulnya. Enggak perlu, Mak. Ninis percaya sama pilihan kalian berdua. Vanish semakin mengeratkan rangkulannya pada wanita yang telah melahirkannya 21 tahun yang lalu. Selamat sore, Tuan Sim. Terima kasih, Anda bersedia datang mengunjungi saya lagi. Pria parubaya yang masih dipasangi selang infus serta selang oksigen itu mencoba bangun dari posisi tidurnya. Tidak perlu memaksakan diri, kawan lamaku, Sim Izu, menahan tubuh pria yang tengah terbaring lemah itu. Kau mengatakan bahwa aku adalah kawan lamamu, tapi pria parubaya yang diketahui bernama Roma tersebut terlihat tersenyum seraya melepaskan selang yang terhubung ke hidungnya. Sialan kau, Sim Izu memukul bahu Roma agak keras, hingga pria yang pura sakit itu meringis sambil tertawa. Kalau tidak begini, mana bisa istri saya memaksa anak gadisnya pulang ke kampung, kekeh Roma. Pria berusia sekitar 48 tahun itu masih terlihat bugar di usianya yang hampir setengah abad. Mungkin karena memang dia memiliki ilmu bela diri dan olah tubuh, sehingga membuat otot serta keperkasaannya menolak usia. Lalu, mana anak gadismu itu? Kenapa dia belum datang juga? Tanya mantan pendekar samurai itu heran. Mungkin sebentar lagi, istriku baru saja mengirimku sebuah pesan, jelas Roma. Tak lama kemudian, terdengar suara kenop pintu yang diputar. Buru Roma memasang kembali selang infus serta selang oksigennya. Pria itu, benar seperti aktor saja. Wajahnya yang tadi tertawa sumringah, kini kembali ia buat lemah dengan sorot mata yang sendu. Entah, dengan apa ia mengoles bibirnya, hingga nampak seperti kering dan pucat. Ayah, Vanish langsung menghampiri Brangkar dan memeluk raga yang tengah terbaring lemah itu. Ayah, maaf, Ninis baru bisa datang. Lirih Vanish dengan isaknya di atas dada Roma. Sim menepikan dirinya, memberi ruang bagi keluarga kecil yang harmonis itu meluapkan rasa di dalam dada mereka. Tentunya, dengan senyum tipis yang tak disadari oleh orang lain. Roma, kau memang sungguh terlalu, tapi aku suka gayamu. Sejak dulu, kau selalu memiliki ide yang anti-mainstream. Kau pelawak yang juga jago akting. Seandainya aku sutradara, sudah kujadikan kau pemeran utama di filmku. Mungkin, kau bisa meraih piala citra.
Sim menahan geli dengan apa yang ia lihat di hadapannya. Bagaimana seorang Roma telah membuat anak dan istrinya begitu sedih melihat keadaannya. Semua itu hanya demi kelanggengan hubungan persahabatan mereka di masa lalu. Mereka berdua berniat mengabadikan hubungan keduanya hingga ke masa depan. Sudah, kau jangan bersedih. Karenanya, ayah ingin kau bahagia dan bersama pria yang tepat. Sebelum ayah pergi meninggalkan kalian, tutur Roma dengan suara parau dan raut wajah sedih yang dibuat senatural mungkin. Benar pandai sekali berakting, hingga ketiga wanita yang mengerubunginya itu terisak. Ayah, jangan bicara seperti itu. Ayah pasti panjang umur. Ayah akan hidup untuk menggendong anakku yang lucu dan imut sepertiku. Ayah yang akan mengajarkan mereka menjadi anak yang cerita dan dapat menikmati hidup. Ayah, tidak boleh pergi sekarang. Ninis gak izinin pokoknya, teriak Vanish, dengan ocehan beruntun, serta derai air mata yang membasahi kedua pipinya. Matanya serta hidungnya sudah memerah. Pertanda bahwa gadis itu begitu sedih dan terpukul akan keadaan sang ayah yang ngedrop tiba-tiba. Nis, kendalikan dirimu, pesan Kelly, seraya memeluk bahu sang putri. Sementara sang adik, Kiss, ia sudah sesenggukan sembari mengelap hidungnya. Nis, karena itu, ayah berharap kau mau menuruti permintaan ayah kali ini. Semua demi kebaikan di masa depanmu, nak, ucap Roma dengan suara lemah. Apapun itu, akan Ninis lakukan. Semua demi ayah, atur saja. Ninis percaya bahwa pilihan ayah adalah yang terbaik. Vanish menubrukkan kembali dirinya di atas dada bidang sang ayah. Ia telah menyetujui dengan segenap jiwanya. Apapun yang telah direncanakan sang ayah untuknya, kebahagiaannya hanya satu. Yaitu melihat ayahnya kembali gagah perkasa dengan sikapnya yang ceria seperti biasanya. Benarkah apa yang kamu katakan, Nis? Tanya Roma memastikan jika pendengarannya tidak salah. Vanish hanya mengangguk dengan cepat, pertanda ia telah setuju dengan apapun titah dan perintah sang ayah. Syukurlah, ayah sangat lega dan bahagia mendengarnya. Terima kasih, nak, kau memang anak yang berbakti. Roma sekuat tenaga berupaya mengelus kepala sang putri. Namanya juga sedang pura sakit dan lemah. Karena itulah, Roma dengan sekuat tenaga menahan keinginannya untuk tidak memeluk Vanish. Tanpa ia sadari, keanehan pada raut wajahnya telah disadari oleh Kelly. Karena, Roma sempat nyengir meski hanya sebentar. Memang, sifat ekspresifnya tidak mampu ia tutupi sepenuhnya. Bagaimanapun, Kelly paham bagaimana ciri suaminya ketika tengah bercanda. Kelly memicingkan matanya tajam, dengan kedua tangan menyilang di depan dada. Ia menatap lekat suaminya itu. Hingga, kedua mata mereka beradu pandang. Roma hanya bisa mengerling sekejap sebagai kode kepada Kelly. Kau memang wanita cerdik, sayang. Aku tidak akan bisa berlama membohongimu. Sekarang, aku berharap engkau mendukungku demi masa depan putri kita. Roma hanya bergumam dalam hati, berharap Kelly, sang istri tercinta,
tidak akan merusak rencananya. Nis, perkenalkan yang di sana itu adalah Tuan Sim Izu. Beliau adalah mantan majikan ayah dulu. Selain itu, kami juga bersahabat. Roma menunjuk ke arah pria perlente yang berpakaian sangat rapi. Usia yang banyak ternyata tidak mengurangi sisa ketampanannya di masa muda dulu. Bahkan, senyumnya begitu berharisma. Vanish menoleh sebentar, melihat wajah rupawan itu meski usianya di atas sang ayah. Namun, pria itu masih tampak gagah dengan postur tubuhnya yang masih terawat. Vanish hanya memberikan senyum tipisnya, lalu ia menunduk sopan. Vanish menghela nafasnya perlahan sebelum ia mengungkapkan apa yang ada di dalam hatinya. Aku setuju, ya, atur saja semuanya. Ayah harus sehat lagi. Ayah adalah kebahagiaanku. Keluarga ini adalah mutiara bagiku. Tolong, jangan sakit lagi. Sembuhlah. Vanish memajukan tubuhnya. Ia melabuhkan kecupan dalam di kening sang ayah. Setelah pertemuan di rumah sakit kala itu, mereka akan kembali membicarakan rencana pernikahan setelah pertemuan kedua nanti. Aneh tapi nyata, setelah pertemuan itu, dokter menyatakan bahwa kesehatan sang ayah membaik sehingga sudah diperbolehkan untuk pulang ke rumah. Sim yang merasa bahwa Vanish telah mengetahui semuanya dari Roma, tidak menjelaskan apapun lagi. Ia hanya memasang senyum ramah, tanpa banyak berdialog dengan gadis mungil tersebut. Setelah melihat Vanish dan bagaimana tutur sapa gadis itu, Sim semakin yakin akan pilihannya. Ia yakin, keputusannya ini tidak akan merugikan siapapun. Nyonya, baiklah. Sebulan ke depan, aku tidak bisa menemanimu, Milna berkata dengan raut wajah yang sendu. Dirinya bukan hanya berat karena harus meninggalkan Susi, tapi juga karena ia harus pergi bersama musuh bebuyutannya itu. Siapa lagi kalau bukan pria serba sok segalanya, Joy Kinder. Tenanglah, nah, kau fokuslah pada misi yang diberikan oleh bosmu. Itu semua karena kalianlah yang paling layak dan mampu diandalkan. Perusahaan itu memang sedang genting dan kritis. Semoga penyamaran kalian di sana lancar dan sukses, ucap Susi, memberi ketenangan pada Milna. Pengawal cantik yang akhirnya keluar dari sangkar menuju misi yang kemungkinan memiliki ancaman bahaya besar. Bagaimanapun, Franklin juga berjasa di masa lalu suaminya. Pria itu juga sangat baik dengan memberi tempat tinggal serta akses pengobatan bagi Susi di negara K pada saat itu. Aku akan melakukannya demi kebaikan Tuan selama ini. Apapun yang terjadi nanti, toh aku sudah sebatang kara. Sanak keluarga pun tak ada, sehingga tidak ada yang berat ketika aku pergi, Milna berkata dengan datar. Nah, jangan bicara seperti itu. Aku dan calon Satria Junior akan menunggumu pulang. Tentu saja, kau harus kembali dengan selamat. Kalian harus saling menjaga. Lupakanlah pertikaian yang tak berujung ini. Susi meraih tangan Milna dan menggenggamnya. Mencoba mengurai salah paham yang dirasa oleh gadis tomboy itu. Maafkan, aku Kak. Tidak seharusnya aku bicara seperti ini padamu. Aku seperti manusia yang tak tahu diri. Milna akhirnya menyadari kekeliruannya. Ia kembali menemukan energi positif dalam dirinya. Tuan, haruskah saya
Bekerja sama dengan gadis kepala batu itu, Joy terlihat menekuk wajahnya. Tubuhnya lesu dan tak bersemangat. Padahal, keberangkatan tinggal beberapa jam lagi. Kalian itu selalu kompak ketika bekerja. Apakah ada kandidat sebagus kalian? Tidak ada. Aku mempercayai kalian lebih dari apapun. Selesaikan misi ini, bantu Franklin keluar dari sirkel tikus lapar di perusahaannya. Bahkan, imbalan darinya sangat sepadan. Kedua matamu akan melotot ketika melihatnya. Arjuna menunjukkan kertas cek dengan nominal 1 miliar pada masing cari kertas tipis itu. Kau bisa saja berhenti bekerja dengan uang yang kau miliki itu. Meskipun, aku tetap berharap kau selamanya menjadi bawahanku. Arjuna tersenyum remeh. Ia benar berkata jujur dan apa adanya dari hati. Niat Anda sungguh mulia, Tuan. Saya berharap Tuan Franklin adalah bos yang asik dan gaul, tidak kudet dan berwajah kaku. Joy membalas ledekan Arjuna dengan sindiran tajam dari mulut julidnya itu. Sialan kau, Arjuna melempar modul berukuran sedang ke wajah tampan di hadapannya ini. Membuat Joy meringis dan segera mengelus keningnya. Joy menggerutu kesal di dalam hatinya, membuat kedua mata Arjuna memicing tajam padanya. Kau sudah selesai, sindir, Arjuna. Bosnya itu teramat peka sehingga tahu jika ada yang membicarakan dirinya, meskipun lewat pikiran. Ah, itu, iya. Saya akan segera berangkat. Joy segera bangun dari duduknya. Ia hendak mengambil cek itu, tapi Arjuna menariknya lagi. Ingat, waktu kalian hanya sebulan. Pastikan, Milna baik saja dan pulang dalam keadaan utuh, kata Arjuna dengan penuh penekanan. Baik, Tuan, saya pamit. Joy pun berlalu setelah dijawab dengan anggukan oleh Arjuna. Sementara itu, di depan ruang tamu, seorang gadis tomboy terlihat mengepalkan tangannya. Ia juga berjalan mondar-mandir dengan gusar. Milna terus saja menggerutu dalam hatinya. Sebenci apapun dengan musuh bebuyutannya itu, mereka harus tetap profesional. Karena mereka tengah melakukan sebuah misi, di mana ketika menjalaninya dibutuhkan kekompakan serta chemistry yang kuat satu sama lain. Ayo berangkat, apa mau ku tinggal? Joy yang baru saja melintas di ruang tamu, langsung berkata dengan ketus. Heh, ada juga tadi aku yang meninggalkan kau. Dasar tengik, hardik Milna kesal. Bagaimana tidak? Dirinya sudah berjam-jam menunggu Joy yang berada di dalam ruang kerja Arjuna. Ya sudah cepatlah, bawakan juga barangku, titah Joy. Tanpa memikirkan perasaan Milna yang sudah sangat kesal padanya. Apapun itu, Joy tidak akan peduli. Apaan ini? Kenapa barangnya lebih banyak dariku? Keterlaluan, Milna tak terima, meski jabatannya hanyalah asisten untuk Joy. Bukan berarti pria itu bisa seenaknya menyuruh dengan tanpa perasaan begitu. Sementara, Joy berlalu sambil mengutak-atik ponselnya. Milna berjalan dengan tergopoh karena membawa 2 koper serta tas ransel di punggungnya. Di dalam pesawat, mereka saling mengunci mulut masing-masing. Tak ada sapaan sekedar basa-basi, apalagi obrolan ringan.
Milna masih kesal dengan tindakan Mena Joy padanya. Sementara, Joy cuek saja, tidak merasa bahwa tindakannya itu sudah keterlaluan. Pria itu mengenakan headset di telinganya, lalu ia memejamkan matanya sepanjang perjalanan, kecuali ketika waktu makan dan camilan saja. Sekian jam perjalanan sampailah keduanya di negara tujuan. Driver serta seorang ajudan yang dikirim oleh Franklin telah menunggu mereka di depan lobi bandara. Kami akan mengantarkan kalian berdua ke apartemen milik Tuan Franklin. Mari, sang pengemudi pun membukakan pintu mobil geser untuk keduanya. Kemudian, kendaraan itu melaju dengan lancar tanpa hambatan hingga ke tempat tujuan. Better guling gelisah di atas tempat tidurnya. Sang kekasih tak ada memberi kabar kepadanya. Bagaimana lagi, rindu telah mendulang resah di hatinya. Angannya terus terbayang akan Vanish. Di mana gadis mungil nan ceria itu seakan nari di pelupuk matanya. Batinnya kian merindu, mencipta gejolak emosi yang menggebu, karena sang kekasih tak juga menghubunginya. Meski ia sudah berkali-kali mengirim pesan, tapi tak kunjung ada balasan. Kenapa Vanish tak bisa dihubungi? Chat dariku juga cuma checklist 1 sejak kemarin. Aku merindukanmu, Nis. Aku rindu gombalanmu. Aku rindu senyum jenakamu. Aku rindu mendengar suara cerewetmu. Better menghela napasnya berat. Kemudian, tanpa banyak berpikir lagi, pria berwajah tampan dengan rambut gondrong itu beranjak dari atas pembaringannya. Ia segera meraih jaket serta kunci motornya. Berkendara di area pinggiran kota, lebih enak menggunakan kendaraan roda 2, menurutnya. Pria dengan rambut gondrong ikalnya yang digelung asal itu, terlihat setengah berlari menuruni tangga rumahnya. Ketika langkah kakinya hampir mencapai pintu, sebuah suara bariton sukses menghentikan langkahnya. Buru sekali, kau mau kemana? Selidik sang papi. Pria yang diketahui sebagai orang tua angkatnya itu memang begitu banyak berbudi bagi Better. Menariknya dari anak gelandangan yang kumal serta kelaparan, sehingga memiliki rumah, keluarga, pendidikan serta martabat. Itulah yang membuatnya susah menolak permintaan sang papi. Better merasa jiwa dan raganya sudah tergadai oleh pria itu. Tapi, ia tetap bersyukur, karena jika tidak mungkin dirinya sudah mati membeku di pinggiran taman kota waktu itu. Better lantas berbalik menghadap ke arah sang papi. Sontak, ia menangkap senyum yang begitu ia rindukan dari pria parubaya yang masih nampak begitu gagah. Wajahnya begitu bahagia, apakah gadis itu begitu istimewa, sehingga sang papi teramat menyukainya? Aku mau keluar sebentar, Pi, jelasnya. Baiklah, tapi jangan lupa dengan pertemuan nanti malam, karena sebagai penentu rencana kalian ke depan. Lagi pula, besok kan kau sudah kembali ke kota. Pria itu berkata dengan santai tapi penuh penekanan pada setiap kalimatnya. Garis tegas pada wajahnya menyiratkan harapan dan juga keinginan yang besar. Better mengalihkan wajahnya dari pria yang berada tak jauh darinya itu. Ia takut jika sang papi mampu menebak isi hati dan juga pikirannya. Ia harus mencari cara untuk mengulur waktu, hingga ia dapat menemui kekasih hatinya dulu. Aku hanya ingin mencari angin,
sekalian mengenang masa kecilku di sini. Better berdalih, agar orang tua angkatnya itu tidak mencurigainya. Bagaimanapun, ia harus kembali menegaskan hubungannya dengan Vanish. Nikmatilah waktumu, kembalilah ke rumah sebelum petang. Sim kemudian berpesan pada putranya. Ia juga tak dapat terlalu menekan anak angkatnya itu. Ia yakin, perlahan tapi pasti, sang putra akan menerima keputusannya, bahkan akan berterima kasih padanya suatu saat nanti. Bodoh kau, Beth. Kenapa kau tidak menanyakan alamat rumah orang tuanya Vanish? Pacar macam apa kau ini? Better memaki dirinya sendiri dalam hati, sambil melempar batu koral itu ke dalam danau buatan di hadapannya. Angin yang berembus sedang menyibak surai ikalnya yang menjuntai ke depan, hingga menutupi sebagian matanya yang agak sipit itu. Better merasakan ponselnya bergetar di dalam sakunya. Bray, lu lagi di sini, kan? Iya, Sob. Kenapa? Kita kumpul di tempat biasa. Oke, mumpung gue ada sini. Jangan lupa bawa makanan banyak, oke? Oke. Better kembali memasukkan ponselnya itu ke dalam saku celananya. Meski ia sempat kecewa, karena berharap itu adalah panggilan dari Vanish. Mungkin, kawan lamaku dapat membantu menemukan alamat Vanish. Ah ya, aku akan meminta bantuan pada mereka. Seketika Better seakan mendapat energi dan semangat baru. Wah, pesta guys. Bos kita datang, makanan pun berlimpah, seru beberapa pria berpakaian preman. Mereka adalah anak jalanan yang dikaryakan oleh Better. Dibuatkan rumah singgah, usaha kecil mandiri, serta mendirikan sekolah gratis. Berawal dari biaya sang papi, kini Better telah mampu menjadi donatur utama yayasan miliknya itu. Ia merasakan bagaimana dulu dirinya kelaparan dan tak punya tempat berteduh. Sejak penculikan di masa kecilnya, hanya sang papilah satu-satunya keluarga yang ia miliki. Pria itu telah mengubah takdirnya, mengangkat dirinya dari dalam kubangan lumpur. Serta memasukkannya ke dalam istana penuh kemewahan dan kehangatan. Ketika datang ke kota ini, perkumpulan di kolong jembatan inilah yang menarik perhatiannya pertama kali. Begitu banyak anak serta remaja yang tumbuh besar tanpa orang tua, juga tempat berlindung. Gue mau minta bantuan kalian, Better mengatakan niat hatinya secara spontan tanpa basa-basi. Ngomong aja sih Bray, lu mau minta bantuan apa ke kita? Salah satu dari mereka mampu menangkap kerisauan di wajah tampan Better. Gue mau cari alamat seorang gadis, jaraknya agak jauh dari sini. Gue udah lacak GPS-nya. Tapi, gue gak ngerti, titik terakhirnya berhenti di sini. Better menunjukkan titik terakhir pelacakannya dari ponsel Vanish. Bagong, mana tuh anak, pria berbadan besar itu, yang bertindak sebagai ketua di perkumpulan. Memanggil salah satu rekannya. Kenapa bang? Jeb merasa dipanggil, pria yang bertubuh kurus itu menghampiri. Nih, coba lu lacak titik lokasi ini. Lu cari alamatnya sampai ketemu. 15 menit, kita tungguin di mari, titah pria yang bernama Cepot tersebut.
Pasti nih cewek cakep bener ye, sampai lu galau banget, bre, kekeh cepot meledek wajah Better yang memang terlihat gelisah. Kelihatan banget ya, di muka gue, tanya Better. Jika para sahabatnya ini tahu, kemungkinan besar sang papi juga menyadarinya. Buseh, ketara banget, bre. Nih, ya, di jidat lu itu banyak lope. Lopenya, setelah meledek Better, Cepot pun tergelak dengan kencang. Sialan, Better melempar botol air mineral kosong hingga mengenai kepala Cepot. Bang, gue nemuin nih alamatnya. Bagong menghampiri mereka sambil membawa laptop second yang dibeli dari hasil usahanya sendiri. Karena, Bagong sedang merintis usaha desain grafis. Pemuda itu juga bisa ilmu IT secara otodidak. Cepot, lu antar gue, Better, kembali menaiki motor ninjanya. Diikuti oleh Cepot dan Bagong, kemudian sahabatnya itu berjalan di depan sebagai penunjuk arah. Kita tinggal nanya aja sama orang sini, Bang, Bagong memberi saran. Karena, dirinya hanya bisa membantu dengan menemukan titik alamat sampai daerah ini saja. Cewek lu, tinggal di kampung Bray, pinggiran kota, tapi padat banget. Masih banyak pohon, pohon gede juga, Cepot mengedarkan pandangannya. Lokasinya lumayan adem dan ayem. Dia pikir, kekasih sahabatnya ini adalah anak orang kaya, yang tinggal di perumahan elit. Itu foto pacar gue, Better memerintahkan Cepot untuk mengecek ponselnya. Oke, Bray, lu tunggu kita di mari sambil ngopi kan enak. Cepot pun meninggalkan Better di warkop pinggir jalan. A few moment later, gilak lu, Bray. Ternyata entunoh rumahnya, Cepot terkekeh, sembari menunjuk ke arah seberang dari tempat mereka berdiri sekarang. Di mana terdapat sebuah rumah kecil sederhana, tapi begitu sejuk dan asri. Nis, akhirnya aku menemukanmu. Kau tidak bisa lagi bersembunyi dariku, pacar mungilku. Better tersenyum senang. Ia akan segera menghampiri gadis yang dirindukannya dengan sangat itu. Baru saja, Better hendak melajukan motornya ke arah seberang. Ponsel di sakunya kembali bergetar. Papi menunggumu, nak. Ya, Pi, aku akan pulang. Better pun mengakhiri panggilan tersebut, dengan pandangan yang tak lepas dari rumah di seberang jalan. Terlihat ia mendengus kesal. Nis, aku akan kembali lagi nanti. Aku akan memilikimu. Aku takkan membiarkan siapapun mengambilmu dariku. Tunggu aku. Malam ini adalah saat di mana pertemuan dirinya dengan wanita yang hendak dijodohkan oleh Papi Sim. Maaf, Papi belum menunjukkan foto Aru padamu. Biarlah nanti kau melihatnya langsung saja ya. Papi Sim tersenyum hangat. Pria itu terlihat tengah memasang kancing pada ujung lengannya. Better tersenyum kecut mendengar nama yang aneh menurutnya. Lebih bagus nama pacarku, lebih lucu dan imut, pikirnya. Kau tahu, nak, kenapa papi memaksamu untuk menikah dengannya? Sim bertanya sambil memperhatikan raut wajah putranya yang terdiam. Itu semua karena dia adalah anak sulung dari sahabat lama papi. Yang mana ayahnya itu pernah menyelamatkan nyawaku dari percobaan pembunuhan berencana. Jika ia tidak menolongku, mungkin aku juga tidak akan menemukanmu yang tengah kedinginan ketika itu. Karena, itulah, secara tidak langsung, ayah gadis itu telah menyelamatkan dua nyawa sekaligus.
Kau setuju, kan? Sim menengok ke arah Better, di mana saat ini sang putra hanya menunduk sambil menatap ujung sepatunya. Sim meneruskan lagi katanya, meski Better tidak terlalu merespon ucapannya. Papi, tidak ingin harta ini jatuh ke tangan orang yang tak pernah peduli dengan kita. Nanti, setelah kau menikah, kau akan memiliki setengah dari harta papi, dan aku akan menyerahkan seperempatnya atas nama istrimu. Lalu, sisanya nanti akan papi hibahkan ke yayasan rumah kolong jembatan yang kau asuh. Juga, beberapa yayasan di tanah kelahiranku. Sim menjelaskan niatannya, sebelum putranya itu salah faham. Jadi, ini adalah pernikahan yang berlandaskan balas budi. Apa yang harus kulakukan? Aku hanya ingin bersama dengan ninisku. Aku harus menemuinya. Kalau aku tidak mau bagaimana? Tanya Bet tersontak membuat Sim menatapnya dengan raut kaget. Apa alasanmu? Apa kau sudah memiliki kekasih? Jika ya, apakah dia akan menerima dirimu di saat kau jatuh miskin? Cecar Sim. Itu tidak akan terjadi, ia gadis yang baik. Aku akan memintanya pada kedua orang tuanya malam ini. Better berkata tanpa memandang wajah papinya. Ia tidak tahu wajah pria itu telah merah padam lantaran menahan kesal. Kau akan pergi bersamaku, menemui keluarga calon istrimu, bentak Sim, emosinya tak bisa tertahan lagi. Kalau perlu, ia akan memaksa dan menyeret putranya itu. Tolong, batalkan rencana ini. Aku tidak ingin lagi kehilangan gadis yang kucintai. Better beranjak dari duduknya, lalu berjalan cepat ke arah pintu. Kau selalu memilih gadis yang salah. Aku tidak akan membiarkan itu kali ini. Kau harus menikah dengan Aru atau tidak dengan siapapun. Ancaman dari suara bariton itu sukses menghentikan langkah Better. Aku akan tetap menikahinya, dengan atau tanpa seizinmu. Aku tidak akan menggadaikan masa depanku bersama dengan orang yang tidak kucintai. Bahkan, mengenal wajahnya pun tidak. Better berkata tanpa menoleh sedikit pun. Kedua tangannya terkepal kuat. Entah karena apa, ia berani menentang papinya kali ini. Aku sudah memilihkan yang terbaik untukmu. Bahkan, gadis itu sendiri telah menyetujuinya. Tapi yakin, gadis itu akan membahagiakanmu seumur hidup, ucap Sim tegas. Baru kali ini, ia berkata setengah berteriak dengan putra angkatnya itu. Aku tidak bisa, Pi. Aku tidak akan pernah bisa menerima gadis itu seumur hidupku. Selamanya, aku akan merasa sebagai penebus hutang. Jika papi ingin mensejahterakannya, berikan saja hartamu itu padanya. Better menoleh sedikit, hingga ekor matanya dapat melihat kekagetan di wajah papi angkatnya itu. Pria yang begitu baik dengan percintaan yang begitu buruk, ditinggalkan oleh istrinya yang lari bersama pria lain, hanya karena Sim mandul. Karena itulah, dirinya tak memiliki penerus serta pewaris sedarah. Aku sadar, Pi, aku telah berhutang nyawa padamu. Tapi, bukan berarti aku akan menyerahkan nasib dan masa depanku padamu. Kau tidak bisa mengatur hatiku sesukamu. Aku tidak peduli dengan harta warisanmu. Aku hanya ingin bahagia dengan cinta sejatiku. Better menghela napasnya,
hari ini adalah kali pertama ia dan sang papi bersih tegang. Selama ini, ia selalu berusaha menjadi anak yang tidak menyusahkan. Baginya, segala pemberian Sim sudah cukup. Ia mampu berdiri dengan kedua kakinya sendiri saat ini. Ia tak ingin berebut harta dengan keluarga besar papinya. Entah, bagaimana bisa Sim mengatakan bahwa dirinya akan mendapatkan harta sebanyak 50%. Tentu, keluarga Sim, yang sebagian besar beranggotakan Yakuza itu harus dihindarinya. Aku tidak hanya memikirkan gadis itu dan juga keluarganya, tapi aku juga memikirkanmu. Kau harus bahagia dengan wanita yang tepat. Sim berteriak lebih kencang ketimbang tadi. Amarahnya benar sudah diubun saat ini. Kau salah, Pi. Aku akan bahagia dengan gadis pilihanku sendiri. Better melemah, ia tidak akan melawan sikap keras papinya dengan adat yang keras juga. Kalau begitu, buktikan jika pilihanku memang salah. Temui dulu gadis itu, setelahnya baru kau bisa menilai. Sim juga melunak. Rencananya ini bukan untuk membuat hubungannya dengan sang putra retak. Tapi, bukankah kau telah lama sendiri? Kenapa tidak kau saja yang menikah lagi? Jangan selalu memikirkan diriku. Untuk kali ini, pikirkanlah dirimu sendiri. Benar melangkah pergi meninggalkan Sim mematung seorang diri. Kau, benar pergi meninggalkanku. Aku menyayangimu, nak, meskipun kau bukan darah dagingku sendiri. Tapi, hanya ingin menyembuhkan kekecewaanmu dahulu. Soba, Koro, panggil Sim pada kedua pengawalnya. Siap, Tuan. Ikuti, Tuan muda kalian. Kabarkan semua pergerakan darinya padaku. Cepat. Titah Sim dengan rahang yang telah mengeras menahan emosi di dalam dadanya. Para pengawal itu mengikuti Better, hingga kendaraan roda 2 itu berhenti di rumah kolong jembatan. Bos, Tuan muda pergi ke rumah kolong. Awasi terus pergerakannya. Baik, bos. Pergi ke rumah gadis itu, bilang sama dia kalau gue kecelakaan. Lu harus ngajak dia secara diam. Gue tunggu, di sekolah atap 1 jam dari sekarang, Better berkata dengan serius pada kedua sahabatnya itu. Apapun akan dia lakukan demi dapat menemui Vanish. Sim yang kecewa pada sang putra, tetap berniat untuk menemui sahabatnya. Ia harus meminta maaf karena gagal mempertemukan keduanya malam ini. Aku berjanji akan membawa putraku kembali untuk menikah dengan anak gadismu. Sim berkata dengan tegas dan yakin. Kupikir, setelah ia melihat anakku, putramu tidak akan menolak. Tak disangka, melihat pun dia tak mau. Roma menunduk sedih. Kenapa jadi begini ketika Vanish sudah menyetujuinya? Pegang janjiku, aku akan tetap membawa Better menemuimu. Putraku harus menikah dengan putrimu, Vanish Wan Aru. Di mana anakmu? Sim heran. Karena semenjak kedatangannya ke rumah itu ia tak melihat calon menantunya menampakkan batang hidungnya. Kelly, kau panggil lagi Vanish keluar. Kenapa dandan saja lama sekali? Roma menyuruh sang istri memanggil putri mereka yang masih di kamar. Bang, Vanish gak ada di kamarnya, panik Kelly, yang tidak mendapati sang putri.
Memangnya, dia kemana? Vanish, kan tahu jika calon suaminya itu akan datang, Roma pun ikut panik. Dirinya tak mengerti kenapa semuanya menjadi tidak kondusif seperti ini. Kebetulan yang membingungkan. Mana dia? Sebenarnya kalian ini siapa? Kok bisa tahu alamat rumah Ninis? Cecar Vanish ketika dirinya dalam perjalanan. Gadis itu bingung ketika mendadak dijemput oleh dua lelaki berpakaian preman dengan anting besar serta tato di leher serta lengan mereka. Adek, tenang aja, kita bukan orang jahat. Sebentar lagi kita juga sampai kok. Cepot tersenyum simpul. Padahal hatinya sedang tertawa terbahak-bahak. Gilak lu, Bray. Bener gila. Masa anak bau kencur dipacarin? Jiahahaha. Hal yang serupa juga tengah dirasakan oleh Bagong. Gak ngangka Pak Bos demennya sama anak remaja baru gede gini. Paling banter nih bocah belum lulus sekolah. Bagong asik berspekulasi dengan pikirannya sendiri. Karena sudah tak tahan dengan jiwa keponya yang meronta-ronta. Akhirnya, Cepot bertanya pada gadis mungil yang mengenakan dress rumahan selutut itu. Karena dress yang dikenakan pendek, maka Vanish juga memakai hot pants. Dek, maaf kalau boleh tahu, kelas berapa sekarang? Terus sekolah di mana? Tanya Cepot, agak menoleh sedikit ke belakang. Bagong yang sedang mengemudi mobil Toyota Second itu ikut melirik, karena dirinya juga kepo. Kelas, sekolah, Vanish heran dengan pertanyaan yang dilempar oleh pria berbadan tinggi besar itu. Ia pun menelisik penampilannya dari atas hingga bawah. Ceka, Ninis kan belum sempat ganti baju tadi. Apa karena dress yang banyak pitanya juga bergambar Hello Kitty? Jadi mereka ngira aku ini anak sekolah? Kayaknya iya. Soalnya dari tadi dua orang ini senyum gak jelas. Vanish membatin dengan bibir mengerucut. Meski bukan baru kali ini, dirinya dianggap anak bau kencur. Karena wajahnya yang baby face serta tubuhnya yang kecil. Aku udah kerja, sekarang lagi cuti. Pacar ganteng, kan bosku? Maksudnya better. Vanish buru membungkam mulutnya. Ia tak mau terlalu banyak bicara dengan dua lelaki yang tak dikenalnya ini. Wow, jadi, bos kita cinta lokasi nih. Cepot tertawa sambil menggelengkan kepalanya. Adek, sekretaris atau apa? Tanya Cepot lagi. Jangan memanggilku seakan aku ini masih anak SMP. Aku sudah 22 tahun, loh, protes Vanish. Iya deh, soalnya kan kita gak tahu namanya siapa, kata Cepot. Lagian aku tuh asistennya. Jadi, jabatannya kutuh lebih tinggi dari sekretaris. Gajiku juga lebih gede. Vanish menjelaskan dengan menggebu-gebu. Ia sudah terlanjur kesal karena dikira anak remaja baru gede. Wah, hebat dong. Pantes aja bisa jatuh cinta. Kalian sudah terbiasa bersama. Celetuk Bagong menimpali penjelasan dari Vanish. Kalian ini siapanya pacar ganteng sih? Kok kepo banget, kesal Vanish. Jangan marah dong, adek manis. Kita ini, anak buahnya pacar ganteng. Bos Ding. Bagong dan Cepot pun terkekeh setelah puas meledek Vanish. Cepetan dong, jalannya. Katanya bos kalian kecelakaan. Tapi, kok aneh sih?
Kalian berdua dari tadi malah ketawa terus ngeledekin aku. Vanish mencecar keduanya dengan geram. Kita udah sampai kok. Setelahnya Cepot pun turun, hendak membukakan pintu mobil untuk Vanish. Akan tetapi, ada tangan yang tiba terjulur lebih dulu, setelah tubuhnya besarnya merasa ditarik ke belakang. Kaca, Ninis, melihat sang pujaan hati di depan matanya sekarang. Peter sontak menarik tubuh mungil itu ke dalam pelukannya, mengabaikan dua orang yang tengah melongo memperhatikan keduanya. Bersambung.